tulang belakang maupun yang tidak tulang belakang. Tadi masuk. Kemudian sistem endokrin ini itu dari sistem saraf bersama-sama dikenal sebagai supersistem neuroendokrin yang saling bekerja sama untuk mengendalikan ini fungsi kendali dan koordinasi pada hewan. Kemudian pada umumnya sistem endokrin ini fungsinya untuk fisiologi tubuh, aktivitas metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, regulasi osmotik, dan regulasi ionik. Kemudian sel-sel penyusun organ endokrin itu ada dua. Yang pertama sel neurosekretory adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contoh sel neurosekretory itu adalah sel saraf pada hipotalamus. Fungsinya itu sebagai fungsi endokrin sehingga dapat juga sebagai sel neuroendokrin. Kemudian yang kedua ada sel endokrin sejati, disebut juga endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang fungsinya itu adalah benar-benar sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kemudian kelenjar endokrin sejati ini melepaskan hormon yang dihasilkannya secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Dan kelenjar endokrin ini itu ditemukan pada hewan baik itu vertebrata maupun invertebrata pada sistem sirkulasinya. Kemudian fungsi sistem endokrin yang secara umum ini fungsinya ada berbagai macam untuk membedakan sistem saraf dan reproduksi pada janin yang berkembang, menstimulasi urutan perkembangan, mengkoordinasi sistem reproduktif, memelihara lingkungan internal optimal. Kemudian ada 4 tujuan atau kegunaan paling penting dari sistem endokrin. Yang pertama yaitu homeostasis atau pengaturan temperatur suhu tubuh, metabolisme, pengaturan nutrisi, dan keseimbangan asam basa. Kemudian yang kedua sebagai combating stress atau perlindungan tubuh dengan gejala ini misalnya infeksi, trauma, shock, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga sebagai pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat itu sebagai reproduksi, yaitu mensekresikan hormon kelamin pada laki-laki dan perempuan atau mengembangkan karakteristik organ kelamin baik itu primer dan sekunder. Kelenjar endokrin yang pertama kelenjar pituitari, dikenal sebagai master of gland, raja dari semua kelenjar, karena fungsinya itu mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Sekresi hormon dari kelenjar pituitari ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Dan pituitari ini ada 3 bagian yaitu anterior, intermediate, dan posterior. Kemudian lobus anteriornya ini itu menghasilkan hormon-hormon ini ada TSH, ACTH, PSH, LH, ICSH, dan TH. Kemudian lobus intermedia itu menghasilkan hormon somatotrof ini perangsang tumbuhnya tulang. MSH itu mengatur penyuburan pigmen dan perubahan warna kulit. Dan lobus posterior menghasilkan hormon oksitosin perangsang kontraksi otot di uterus. Dan ada ADH menjaga pembentukan urin dan lebih banyak. Yang kedua ada kelenjar tiroid, itu salah satu kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Ini ditemukan di leher. Fungsinya untuk mengatur kecepatan
tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid itu distimulasi dan menjadi lebih besar oleh epoprostenol. Fungsi tiroid itu diatur oleh hormon perangsang tiroid di bawah kendali hormon pelepas tirotropin melalui sistem umpan balik hipofisis hipotalamus. Faktor utama yang mempengaruhi laju sekresi TRH dan TSA adalah kadar hormon tiroid yang bersirkulasi dan laju metabolik tubuh. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Ada dua macam. Ada sel utama yang sekresi hormon paratiroid. Fungsinya sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh. Kemudian ini ada penurunan kadar fosfat darah dan sel oksifilik yang merupakan tahap perkembangan sel. Untuk istilah-istilahnya ini sudah saya bagikan di bagian PPT-nya, di bawah PPT-nya. Kemudian ada kelenjar timus, itu merupakan yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan manusia dan ini berfungsi saat usia pertumbuhan. Kemudian bila kekurangan kelenjar ini itu akan menderita kekerdilan dan bila kelebihan akan menimbulkan pertumbuhan yang tinggi sekali. Masuk ya, Nurul. Tadi kayaknya masuk Nurul. Ya Nurul, selamat datang ya. Semoga sudah lebih membaik keadaannya. Baiknya Nurul mengikuti nanti ya, nanti bisa dilihat di video mengajarnya ini. Kemudian yang kelima ada kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal terletak di atas ginjal bagian kiri dan kanan. Bagian luar dari kelenjar kanan berwarna kekuningan yang menghasilkan kortisol yang disebut korteks dan bagian medula menghasilkan adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin. Kemudian kelenjar adrenal ini beratnya sekitar 4 gram. Terdiri atas dua bagian, yaitu pada setiap ginjal terdapat satu kelenjar supraneural dan bagi atas dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian tengah. Kemudian ini ada medula adrenal yang berada di pusat. Bagian ini kira-kira 20% dari keseluruhan kelenjar adrenal. Berkaitan dengan sistem saraf simpatis, tugasnya untuk mensekresi atau mengeluarkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon korteks adrenal bagian ini berada di luar dan berfungsi untuk mensekresi hormon kortikosteroid dan androgen. Yang keenam ada kelenjar pankreas, termasuk golongan kelenjar endokrin. Ada beberapa kelompok sel pada pankreas yang dikenal sebagai pulau Langerhans. Fungsinya sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Fungsi dari hormon insulin ini mengatur konsentrasi glukosa dalam darah. Kekurangan hormon ini akan menyebabkan penyakit diabetes yang ditandai dengan meningkatnya glukosa dalam darah. Kemudian selain menghasilkan insulin, pankreas juga menghasilkan hormon glukagon yang bekerja antagonis dengan hormon insulin untuk menurunkan glukosa. Yang ketujuh ada kelenjar gonad atau kelamin. Ini fungsinya untuk memproduksi dan menurunkan steroid yang mengatur pembangunan tubuh dan mengendalikan karakteristik seksual sekunder. Kemudian gonad itu sendiri adalah organ yang memproduksi sel kelamin. Pada pria itu berupa testis dan wanita adalah ovarium. Secara umum kelenjar kelamin pada laki-laki dan perempuan itu
berbeda baik dari struktur fisiologis, kandungan, dan jumlah hormon yang dikandungnya. Kemudian fisiologi hormon secara umum, sistem endokrin itu terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang punya susunan makroskopis sangat sederhana. Kelompok ini terdiri dari deretan sel-sel, lempengan atau gumpulan sel disokong oleh jaringan ikat halus yang banyak mengandung pembuluh kapiler. Ya, bisa dulu. Kemudian klasifikasi hormon ini bila dari struktur kimianya itu dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada yang protein berupa hormon tumbuh, termasuk hormon protein yang terbesar yang mengandung 191 asam amino. Kemudian ada peptida yang termasuk peptida antaranya ini beberapa hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Kemudian ada asam amino yang termasuk kelompok ini adalah hormon amin yang berasal dari asam amino yang mengalami modifikasi. Kemudian ada steroid dihasilkan dari metabolisme dan proses perubahan dari kolesterol yang mengandung 27 atom karbon. Kemudian ada asam lemak, hormon termasuk ini hormon prostaglandin. Salah satunya hormon yang masuk kategori ini. Kemudian berdasarkan kerjanya, klasifikasi secara fungsional, hormon itu dapat dikelompokkan. Ada hormon perkembangan yang dimasukkan ke dalam kelompok ini adalah hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan serta peranannya dalam biologi reproduksi, baik itu individu masih dalam kandungan maupun setelah berada di luar kandungan sampai mencapai masa remaja. Kemudian ada hormon metabolisme, konservasi atau proses homeostasis gula dalam tubuh itu diatur oleh beragam hormon, diantaranya ada glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. Kemudian ini selain insulin, somatomedin, dan non-suppressible insulin seperti aktivitasnya ini atau enzila ini efeknya itu berlawanan dengan glukokortikoid maupun dengan glukagon ataupun katekolamin. Kemudian ada hormon tropik di dalam proses evolusi dan perkembangan spesies sampai mencapai peringkat vertebrata terbentuklah suatu struktur dari organ tubuh yang mempunyai peranan yang khusus. Di dalam pengaturan fungsi kelenjar endokrin terbentuk suatu sistem yang menghasilkan hormon yang merangsang kelenjar endokrin agar pada gilirannya kelenjar endokrin ini menghasilkan hormon pula. Kemudian pengaturan fungsi endokrin oleh otak, organ-organ endokrin secara konstan berinteraksi dengan sistem saraf pusat. Otak mempengaruhi dan mengendalikan fungsi-fungsi endokrin baik secara langsung maupun tak langsung. Hormon-hormon berpengaruh besar terhadap fungsi sistem saraf. Sebagai contoh, anjing betina yang saat kawin tentu dia akan menerima perilaku kawin dari anjing jantan meskipun sinyalnya itu menimbulkan perilaku berlawanan. Kenyataannya bahwa sinyal yang sama itu dapat mengakibatkan perilaku berbeda tergantung pada pengaruh hormonal yang ditiru dengan menginjeksikan atau hormon yang sesuai. Kemudian sistem kontrol hipotalamus. Hipotalamus terletak pada dasar otak, berdekatan dengan hipofisis, jadi terletak posterior chiasma optici. Hipotalamus itu merupakan tempat pengatur beberapa fungsi saraf, termasuk pengaturan temperatur tubuh dan pengaturan pengambilan minum dan makanan. Pengendalian suhu tubuh merupakan sistem feedback. Perannya dalam pengaturan intake makanan dapat ditunjukkan
dengan merusak bagian tertentu hipotalamus dengan stimulasi elektrik. Jika ini perusakannya itu pada lokasi yang tepat, baik pada hewan, tentu ini akan menimbulkan jumlah konsumsi yang sangat besar sehingga tubuhnya akan menjadi gemuk. Tapi ya pada penelitian sebelumnya itu dari beberapa yang saya baca ya dari dunia teman, misalnya ayam potong itu ya, yaitu ditempatkan pada suatu kandang, kemudian saat malam hari itu yang biasanya ayam itu tidur, tetapi lampunya selalu dihidupkan ataupun lampunya itu dibuat kelap-kelip kayak gitu, tentu itu akan mempengaruhi matanya sehingga dia tidak tidur dan akan mencari makanan. Jadi tentunya ayam yang diberi kejutan itu dan kelap-kelip, tentu dia akan itu mencari makan yang lebih banyak ketimbang dengan kandang yang diberikan lampu tetap menyala ataupun dibuat menjadi gelap. Sekarang ke reproduksi hewan. Reproduksi sudah tahu ya, itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunannya yang bertujuan untuk melestarikan kelangsungan jenisnya. Kemudian hewan itu cara perkembangbiakannya ada dua macam secara umum, baik itu yang secara vegetatif tidak memerlukan individu lainnya, baik itu jantan atau betina, dan itu terjadi dengan cara pembelahan secara mitosis atau pembelahan sel tubuh. Kemudian ada yang secara generatif melalui proses perkawinan membutuhkan dua individu baik itu jantan dan betina. Kemudian terjadi peluhuran gamma haploid untuk membentuk suatu cikal bakal individu baru dengan zigot, dan gametnya ini dibentuk melalui pembelahan sel secara meiosis. Kemudian reproduksi sel secara mitosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel somatis, sel tubuh yang mempunyai kromosom berpasangan diploid 2N. Ciri khas dari pembelahan ini, hasil pembelahannya itu memiliki kesamaan antara induk dengan keturunannya. Fase yang terjadi selama pembelahan mitosis ada profase, tahap di mana benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom dan kromosom mulai berduplikasi menjadi kromatid. Nah, ini yang bisa dilihat. Kemudian ada metafase. Tahap ini kromosom atau kromatid berjejer teratur di bidang pembelahan, sehingga pada tahap ini kromosom mudah diamati dan dipelajari. Kemudian ada anafase. Pada fase ini, kromatid akan tertarik dengan gelandang-gelandang menuju ke kutub-kutub pembelahan sel. Kemudian telofase, pada tahap ini terjadi peristiwa karyokinesis, pembagian inti menjadi dua bagian, dan sitokinesis, pembagian sitoplasma menjadi dua bagian. Ini ada pembagian ini, inti menjadi dua bagian, intinya sini membelah menjadi dua, dan juga terjadi pembelahan sitoplasma. Kemudian interfase, fase istirahat sebelum ke fase awal kembali profase, dan di saat interfase ini tentunya sel ini akan menyiapkan untuk terjadinya proses mitosis ini. Di sini secara umum yang biasanya disebut fase istirahat, tetapi tidak ya, karena di sini ada fase-fase baik itu fase G1, kemudian fase S sintesis maupun fase G2. Nah, di situ terjadi
baik itu replikasi, transkripsi, kemudian translasi atau terjadinya proses pembentukan protein baru untuk membentuk kromosom, dan nantinya setelah tahap itu selesai akan kembali lagi ke tahap ini mitosis atau pembelahan sampai mencapai ke tahap telofase kembali. Kemudian reproduksi sel, meiosis, pembelahan terkenal dengan pembelahan reduksi, yaitu reproduksi sel melalui tahap-tahap pembelahan seperti pada mitosis. Tapi dalam prosesnya terjadi pengurangan reduksi jumlah kromosom menjadi haploid. Jadi antara sifat induk dengan anakannya itu berbeda karena terjadi pengurangan induk yang harusnya di mitosis itu jumlah kromosomnya itu diploid sama dengan induk, kemudian di meiosis itu menjadi separuhnya. Kemudian itu meiosis itu terbagi menjadi dua tahap besar, baik itu meiosis 1 dan 2. Nah, baik meiosis 1 maupun 2 itu terbagi lagi menjadi tahap-tahap seperti pada mitosis atau pembelahan. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pada pembelahan meiosis antara telofase 1 dan 2 itu tidak ada fase istirahat. Dan setelah telofase 1 akan dilanjutkan ke profase 2, barulah terdapat fase istirahat atau fase. Pada hewan itu dikenal adanya peristiwa meiosis dalam pembentukan gamet, yaitu oogenesis dan spermatogenesis. Sedangkan pada tumbuhan dikenal makrosporogenesis dan mikrosporogenesis. Nah, ini bisa dilihat antara meiosis 1 dan 2. Di meiosis 1 itu profase satunya kromosom homolog melalui sinapsis membentuk tetrat. Ini tetratnya ada 4 pasang ya. Di fase 1 tetrat bergabung pada plasma, kemudian dan seterusnya, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian ini perbedaan antara mitosis dan meiosis. Mitosis itu terjadi pada semua sel tubuh somatis atau autosom. Pada makhluk hidup fungsinya untuk memperbanyak diri, baik itu pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan meiosis itu hanya terjadi pada sel kelamin saat pembentukan gamet. Kemudian mitosis itu hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel. Dan meiosis terdapat dua tahap pembelahan, baik itu meiosis 1 dan 2. Dan mitosis itu tidak terdapat pasangan kromosom homolog yang berpisah, adalah kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan di meiosis itu terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1, kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi, akan bergerak menuju ke kutub yang berbeda. Pada meiosis 2 baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Kemudian di mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom sehingga sifat induk dengan anakannya itu sama. Kemudian di meiosis itu terjadi pindah silang antara kromosom yang berpasangan. Kemudian mitosis, sel baru yang dihasilkan dari mitosis itu struktur genetiknya sama dengan sel awal atau induknya. Sedangkan meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Kemudian di mitosis, hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah dua sel baru yang sama. Sedangkan meiosis, hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 4 sel baru yang punya jumlah kromosom separuh dari sel induknya. Oke, sekarang ini reproduksi itu terjadi pada hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Sekarang yang ke hewan vertebrata yang secara generatif atau kawin, yaitu pembuahan didahului dengan adanya persatuan antara sel kelamin jantan dan betina. Kemudian sistem reproduksi pada vertebrata, fertilasinya atau pembuahannya itu ada yang di dalam, kemudian ada yang di luar tubuh betina.
kemudian perkembangan embrionya, dan kelahiran turunnya ada 3 macam, baik itu vivipar, melahirkan, kemudian ovovivipar, bertelur dan melahirkan, dan ovipar atau bertelur. Dan ini contoh hewannya dan ciri-cirinya. Yang vivipar itu janinnya ada di dalam rahim, kemudian makanannya diperoleh dari induknya, mempunyai kelenjar susu dan menyusui anaknya, dan janin ada di dalam tubuh induknya. Contohnya pada mamalia ini. Kemudian ovovivipar, sikut tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Makanan embrio berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui kecuali hewan ini platypus, dan anak keluar dengan proses dilahirkan. Contohnya ini ya, pada reptil dan aves, reptil dan pisces. Kemudian ovipar, cirinya embrio tumbuh di luar tubuh induk yaitu dalam telur. Embrio memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur, tidak mempunyai kelenjar susu, umumnya tidak mengandung, tapi mengarungi telurnya hingga menetas. Contohnya ini pada aves dan pisces, dan pada reptil. Kemudian dari ketiga perkembangbiakan hewan itu, kesamaannya, pembuahan itu membutuhkan induk jantan dan betina, kemudian perkembangbiakan itu adanya individu baru, perkembangbiakan secara kawin, ini melibatkan pertemuan dua sel kelamin jantan dan betina. Sifat individu baru sama dengan sifat induknya. Nah, ini reproduksi vertebrata pada Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Pada Pisces itu dengan bertelur dan pembuahannya di luar tubuh. Organ-organ reproduksinya ini ada yang jantan, meliput testis, vas deferens, lubang urogenital, dan yang betina, ovarium, oviduk, dan lubang urogenital. Amfibi itu dengan bertelur dan pembuahannya di luar. Organ reproduksinya ini, reptilia ini dengan ovovivipar, bertelur dan melahirkan, atau dengan ovipar dan fertilasinya di dalam tubuh. Dan ini organ reproduksinya. Dilihat. Sedangkan yang keempat ini, pada aves itu dengan bertelur dan pembuahan di dalam tubuh. Organ reproduksinya ini baik jantan dan betina, mamalia dengan tentunya melahirkan dan pembuahan di dalam tubuh. Dan organ reproduksinya ini misalnya pada burung ya, kemudian ini pada tikus. Kemudian sekarang ke sistem reproduksi pada hewan yang tidak bertulang belakang atau hewan tingkat rendah. Kalau yang secara aseksual tidak ada individu jantan dan betina, hanya satu individu, itu reproduksinya melalui pertunasan, melalui bagian tubuhnya yang tumbuh individu baru, kemudian membelah diri, ada yang meregenerasi, kemudian partogenesis. Kemudian yang seksual itu antara individu jantan dan betina itu melalui konjugasi dan fusi. Nah, ini perbandingan antara reproduksi aseksual atau vegetatif dan seksual. Jumlah induknya yang aseksual itu hanya satu, seksual itu dua, organ yang digunakan aseksual organ vegetatif, reproduksi seksual organ seks. Kemudian prosesnya aseksual itu melalui pertunasan dan regenerasi contohnya. Kemudian yang aseksual itu melalui pembuahan. Pembelahan selnya yang aseksual itu tentunya mitosis atau dengan membelah. Kemudian yang seksual itu melalui meiosis. Sifat keturunan terhadap induknya yang aseksual tentunya identik atau sama antara indukan dengan anakan. Yang seksual bervariasi karena itu mendapatkan separuh
sifat dari indukannya. Kemudian perbandingan jumlah keturunan yang aseksual tentunya lebih banyak karena dengan hanya membelah diri dia sudah mendapatkan individu baru, sedangkan yang seksual lebih sedikit. Kemudian yang ini umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah yang aseksual. Kemudian yang seksual itu seluruh makhluk hidup, kecuali bakteri dan beberapa protozoa atau hewan tingkat rendah. Ini contohnya reproduksi aseksual invertebrata yang bertunasan, yaitu pembentukan tunas kecil yang serupa dengan induk. Contohnya pada hidra, di sini bisa dilihat ya. Ini hidra dewasa, koloni dewasa, ada polip untuk makan, tentakel dan mulutnya ini. Kemudian untuk bagian reproduksinya ini ada bagian polip reproduksi secara aseksual, tunas medusanya. Kemudian mengeluarkan ini, medusa dewasa melepaskan telur. Kemudian juga ada medusa dewasa ini yang mengeluarkan sperma. Terjadi penyatuan di sini, baik vakum dan spermanya membentuk zigot, tumbuh menjadi larva planula, kemudian lekat pada bebatuan menjadi koloni muda dan menjadi koloni dewasa. Yang membelah diri, ini misalnya contohnya pada amoeba paramecium. Kemudian regenerasi atau memotong bagian tubuh, contohnya pada cacing planaria atau cacing pipi. Kemudian parthenogenesis itu individu baru itu terbentuk dari telur yang tidak dibuahi, contohnya pada lebah madu. Kemudian reproduksi seksual pada invertebrata, konjugasi yaitu persatuan antara dua individu yang belum mengalami spesialisasi. Artinya ini tidak dapat dibedakan antara individu jantan dan betina. Contohnya pada paramecium. Kemudian melalui fusi, yaitu persatuan atau peluburan dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya itu, baik itu individu jantan dan betina, ada 3 macam. Ada isogami, yaitu persatuan dua macam gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian anisogami, persatuan dua macam gamet yang berbeda ukuran dan bentuknya sama. Dan oogami, persatuan dua macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang tidak sama. Contohnya pada hidra tadi. Ada yang bertanyakan? Belum ada, Pak. Oh, iya. Belum ada, Pak. Tadi, iya. Nurul tadi masuk terus keluar lagi. Kenapa? Mungkin sakit atau kenapa? Belum tahu ya, mungkin sedang tidak enak badan mungkin. Ya sudah, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf saya majukan perkuliahannya supaya nanti tidak ada waktu nanti untuk praktikum, waktunya penuh. Semoga kalian bisa lebih fresh lagi nanti saat masuk, dan juga sudah selesai acara anjang sananya dengan masing-masing keluarga saudara. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Iya.